Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi Putra, Kepala SMA IT Ma'had Rabbani Bengkulu Tengah. Dalam kesempatan ini, saya turut berpartisipasi dalam kegiatan apresiasi GTK tahun 2023 ini. Nah, pada tahun 2023 ini, situasi di sekolah kami tercermin dalam hasil asesmen nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan raport pendidikan tahun ini, kualitas pembelajaran telah menunjukkan penurunan yang signifikan dengan skor sebesar 56,72. Angka ini menandakan penurunan sebesar 14,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki skor 66,44. Ini adalah indikasi bahwa pengelolaan kelas dan pelaksanaan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa belum mencapai potensi maksimal. Salah satu faktor penyebab permasalahan ini adalah metode pembelajaran yang rendah, terutama dalam hal praktek pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Skor capaian metode pembelajaran pada tahun ini adalah 51,14 yang menunjukkan penurunan sebesar 12,15% dari tahun sebelumnya dengan skor 58,21. Nah, untuk mengatasi masalah ini, sejumlah upaya telah dilakukan di sekolah kami. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi guru dan penerapan kebijakan yang mendukung aktivasi kognitif siswa. Guru-guru kami telah diharapkan untuk mengembangkan dan menerapkan praktek pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran. Namun, penerapan media pembelajaran berbasis TIK di lingkungan sekolah kami masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera untuk diatasi. Data awal yang kami peroleh dari refleksi para guru menunjukkan bahwa dari total 10 guru yang menjadi subjek tindakan ini, hanya 2 diantaranya atau sekitar 20% yang telah aktif menggunakan media pembelajaran berbasis TIK dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, sekitar 80% atau 8 guru lainnya itu belum menggunakan media pembelajaran berbasis TIK ketika mengajar. Nah, hasil ini mencerminkan bahwa mayoritas guru masih memiliki tingkat kompetensi yang rendah dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Untuk memastikan bahwa guru-guru kami dapat menguasai penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dengan baik dalam proses pembelajaran, tindakan konkret diperlukan. Salah satu langkah yang kami ambil adalah dengan menerapkan program supervisi akademik in-house training (IHT) yang kami percayai dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Keberhasilan pelaksanaan program supervisi akademik IHT akan diukur berdasarkan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK ini. Kami menetapkan bahwa keberhasilan akan tercapai jika terjadi peningkatan sebesar 80% dalam kemampuan tersebut dengan rata-rata nilai mencapai 80. Agar tindakan dilakukan secara benar dan dapat diukur keberhasilannya, maka diperlukan langkah-langkah konkret dalam pengujian tindakan secara berulang dalam beberapa siklus sampai terbukti tindakan tersebut dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Pada umumnya, pengujian dilakukan minimal sebanyak 3 siklus yang meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus 1. Pada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, kami telah melakukan persiapan yang penting untuk pelaksanaan supervisi akademik IHT ini. Persiapan tersebut mencakup penyusunan rencana pelaksanaan IHT dalam bentuk rancangan pengawasan akademik atau RPA, persiapan instrumen tindakan berupa lembar observasi, penyusunan materi pelaksanaan IHT, serta kesiapan ruangan dan peralatan yang diperlukan seperti LCD proyektor, laptop, pointer, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelaksanaan.
Supervisi akademik IHT dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juli 2023 dari pukul 8 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam pelaksanaannya IHT mengadopsi pendekatan pembelajaran orang dewasa andragogi dengan mengikuti alur merdeka. Alur merdeka ini mencakup langkah-langkah mulai dari diri, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, hingga penerapan aksi nyata dalam tindakan. Yang ketiga, observasi. Berdasarkan analisis data observasi dalam siklus pertama ini, 5 dari 10 guru atau 50% berhasil membuat bahan ajar menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Guru-guru yang berhasil membuat bahan ajar menggunakan media pembelajaran TIK pada siklus ini adalah guru 2, 3, guru 4, dan guru kelima, serta guru ke-10. Nah, rata-rata kemampuan guru dalam pembuatan media pembelajaran TIK pada siklus pertama adalah 73 yang masih berada dalam kategori belum berhasil. Yang keempat, refleksi. Pada tahap refleksi siklus yang pertama ini, kami mengidentifikasi sejumlah kelemahan, termasuk desain yang kurang menarik, kurangnya pemanfaatan fitur-fitur media pembelajaran, dan kurangnya kreativitas serta interaktivitas dalam animasi. Observasi juga mengungkapkan kesulitan dalam penggunaan LCD proyektor. Meskipun demikian, hasil siklus 1 belum mencapai target keberhasilan yang diinginkan, hanya mencapai 50% dari kriteria keberhasilan 80%. Siklus 2. Pada siklus 2, proses supervisi akademik IHT tetap mengikuti tahapan yang sama seperti pada siklus yang pertama. Siklus 2 ini dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus 2023. Dibandingkan dengan siklus sebelumnya, perubahan yang mencolok terjadi, di mana beberapa guru yang sebelumnya belum berhasil dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK ini, kini berhasil mencapai tingkat keberhasilan dalam siklus 2 ini. Tingkat keberhasilan guru dalam pembuatan media pembelajaran TIK mencapai 100% dengan rata-rata peningkatan sebesar 88 yang merupakan perbaikan yang luar biasa dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Guru-guru berhasil memanfaatkan fitur-fitur media pembelajaran dengan efektif dalam aspek desain, menggunakan video dan efek suara, serta menampilkan kreativitas dan interaktivitas dengan menggunakan animasi untuk menjelaskan materi secara menarik. Semua ini mencerminkan dampak positif dari supervisi IHT dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran TIK yang efektif dan menarik bagi siswa. Selain itu, guru-guru di sekolah telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam kepercayaan diri dan keterampilan mereka dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Mereka berhasil mengatasi rasa canggung dan menguasai berbagai aspek teknis, terutama dalam penggunaan LCD proyektor. Berdasarkan data, guru-guru mampu menggunakan media pembelajaran berbasis TIK dengan rata-rata capaian 93, mencapai tingkat keberhasilan sempurna sebesar 100%. Nah, secara keseluruhan, siklus 2 mencerminkan perbaikan yang nyata dalam pelaksanaan teknik supervisi akademik IHT untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah kami. Tindakan supervisi akademik in-house training yang kami lakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembuatan media pembelajaran berbasis TIK telah terbukti berhasil secara keseluruhan dalam 2 siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kami menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Dan pada akhirnya, semua guru telah menerapkan media pembelajaran berbasis TIK ini saat proses pembelajaran. Pembelajaran pun menjadi semakin interaktif dan siswa pun menjadi lebih termotivasi dalam belajarnya. Demikianlah best practice yang bisa kami bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.